Selamat pagi teman-teman. Saya sedang di jalan di hutan Kalimantan. Kita lanjut ke presentasi saya. Terdahulu masih di daerah Aliantan ya, di Kampar, di 13 Koto Kampar. Di jelasan terdahulu saya sudah menjelaskan asal-usul ajaran Tantra yang dipelajari Atisadi Bamkara, belajar kepada orang yang bernama Swarna Dwipa Dharmakirti. Nah, itulah di asal-usulnya ada di 13 Koto Kampar, di sekitar Candi Muara Takus ya. Jadi Candi Muara Takus sebelum Islam itu namanya Mong Takui. Setelah berislam di zamannya Datuk Sanghyang Datuk Indra Brahman di tahun 700-an, abad ke-7, di tahun 27 beliau Sanghyang Datuk Indra Brahman itu berislam, berubah menjadi namanya Abdullah Amirullah. Itu datuk pertama kali yang berislam di daerah Muara Takus, di Candi Muara Takus ya. Jadi di daerah paling atas itu saya sudah ceritakan asal-usul Tantra itu dari dua orang datuk. Pertama itu Sanghyang Datuk Kampo, dan yang kedua Sanghyang Datuk Sikubin. Dari Sikubin itulah terlahir anaknya yang bernama Tantra. Nah, dari situlah nama Tantra itu dipakai salah satu sub ajaran yang bernama Dharma. Itu salah satu ajaran yang spesifik, ajaran kerahasiaan leluhur kita Dharma itu Tantra, yang dipelajari Atisadi Bamkara tahun 1013. Jadi Atisadi Bamkara belajar kepada tokoh yang bernama Swarna Dwipa Dharmakirti di area tersebut, kemudian pulang ke negerinya, ke Tibet. Di saat pulangnya Rajendra Chola ke negerinya, ke Tibet sana. Jadi beliau Atisadi Bamkara itu wafat 1054. Jadi 1013 Atisadi Bamkara itu leluhurnya dari Dalai Lama ya, yang membawa ajaran Tantra ke negerinya pulang. Akhirnya Tantra itu di Tibet sana menjadi ajaran yang disebutnya saat ini dianggapnya mazhab dari ajaran Buddhism. Tapi kronologis ajaran yang ternamakan dianggapnya Buddha di Tibet itu ya sebenarnya beda. Jadi kalau orang-orang Tibet itu leluhurnya itu belajar ke negeri kita, ke Sumatera kayak gitu, tepatnya di Aliantan ya. Tapi kalau Buddha, Hindu yang di India sana, leluhur kita yang ke sana bawa ajaran Dharma. Dharma ditafsirkan secara bebas, timbul pandangan baru yang bernama Buddha dan Jaina. Jadi Buddha itu jatuhnya yang mulia Siddhartha Gautama, kalau Jainism Mahavira tokohnya di era yang sama 500 SM ya. Nah, leluhur kita yang ke sana itu yang sejaman dengan yang mulia Siddhartha Gautama itu bernama Sariputra. Ya, dibuktikan di Nalanda sana ada stupa yang namanya Sariputra ya. Itu jelas nama Nusantara. Sariputra pun dari Sumatera. Ya, terlahir di desa Panisan ya. Kakeknya namanya Madara, membuat kitab Madara Sastra yang dipelajarin di Nalanda sana. Jadi yang sekarang ternamakan menjadi ajaran Buddha sebenarnya adalah ajaran Dharma yang dibawa leluhur kita ya ke India sana. Tapi kalau yang di Tibet itu, orang Tibet yang ke kita balik lagi ke Tibet, jadi namanya Tantrayana. Itu. Nah, di ajaran Tantra itu ilmu kerahasiaan. Jadi tidak sembarang orang belajar tentang Tantra, dan kitab-kitab yang khusus mempelajari Tantra, kalau prinsip-prinsip Tantranya itu ada di agama ya, yang disebutnya igama. Kalau bahasa terdahulu kita tuh igama. Nah, praktek-praktek Tantranya itu terkelompokkan dalam yang terkelompok menjadi kata agama. Jadi kalau kita sekarang ini kan hanya paham tentang satu agama, tapi ajaran leluhur kita yang dulunya bernama Dharma itu ada istilahnya ugama, igama, dan agama. Nah, itu ajaran leluhur Nusantara. Bukan dari India ya Dharma itu, tapi ajaran leluhur kita.
ajaran leluhur kita itu ya Dharma itu bukannya versi penamaan saya Santo Saba, itu bukan. Tapi saya menemukan ajaran leluhur kita itu yang bernama Dharma itu ada di relief dasar Borobudur yang tertutup ya. Di relief itu ada kata Kusala Dharma Bhajana dan Vinaya Dharma Kaya Cita. Jadi ajaran leluhur kita itu di candi-candi Nusantara, Borobudur, Prambanan itu bukan Hindu atau Buddha. Jadi sejatinya ajaran yang saya temukannya teridentifikasi bernama Dharma. Jadi Dharma itu bukan versi penamaan saya. Kaum yang membawa Dharma itu ke luar Nusantara, diantaranya ke India, dan kalau di Tibet itu orang Tibet yang kesini itu sudah monoteis ya. Kalau bahasa Islam itu sudah tauhid ya. Jadi tauhid itu, monoteis itu sudah ada di ajaran leluhur kita, dan bukannya versi catatan mainstream itu kan leluhur kita dibilangnya animisme, dinamisme, menyembah roh, menyembah batu, itu bukan. Jadi sebenarnya sudah percaya adanya Tuhan yang disebut Yang Widi. Kalau di Jawa tuh Yang Widi Tunggal, kalau di Bali tuh Yang Widi Wase, Acintia gitu ya. Penamaan Borobudur juga seperti video terdahulu itu bukan penamaan versi India yang tersebutnya Karma Wibangga di relief dasar itu sudah terpatahkan dengan penelitian Bernard Kempers 1971. Jadi penamaan relief yang tertutup di Borobudur dengan penamaan Karma Wibangga itu tidak tepat. Jadi penamaan Karma Wibangga itu merujuk pada kitab yang bernama Mahakarma Wibangga. Tapi Bernard Kempers 1970 itu meneliti dan membuktikan bahwa tidak sepenuhnya kitab India yang bernama Mahakarma Wibangga itu bersesuaian dengan relief yang ada di Borobudur yang saat ini ternamakan relief Karma Wibangga. Begitu juga 3 tahapan di Borobudur saat ini ya, yang tersebutnya menjadi Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu, itu istilah-istilah India yang dipakai oleh sejarah mainstream. Jadi memang sejarah Nusantara itu diindianisasi terutama oleh Jodhpur Kuides ya. Sodes itu memang beliau atau orang-orang asing itu ingin mengindiakan Nusantara. Ya, ini saya ditemani Kang Megi. Ini dia darah Jawa tapi lama di Sunda. Nggak bisa ngomong Jawa tapi Sundanya jago. Ya. Di belakang saya ada Pak Umar. Nah, Pak Umar ini asli NTT, tinggal di Jogja. Nusantara lengkap lah. Nah, beliau Pak Umar ini Muslim. Di NTT itu ada, tadi ceritanya Pak Umar itu dari nenek moyangnya itu memang Muslim dia. Ya, tapi kalau sekarang kan di NTT itu Pak Umar ini dilarang tuka. Jadi kalau NTT itu dominan kan Nasrani, tapi beliau leluhurnya itu Muslim. Pak Umar ini cerita kalau awal mula Muslim di Larantuka itu dari Aceh katanya. Di sana ada istana apa Pak Umar? Ini apa, makam Sultan Mananga. Makam Sultan Mananga. Jadi langsung dari Aceh membawa Islam ke NTT. Ada Sultan Mananga. Ada makamnya Pak Umar ya? Ya, makamnya di pesisir pantai. Itu sekitar tahun berapa Pak Umar? Wah, nggak tahu ya. nggak tahu. Tapi keturunannya Sultan itu masih ada ya? Iya, pasti ada keturunannya. Cerita dikit tentang penyebaran Islam di sana Pak. Di area pesisir ya? Saya pesisir aja Pak. Jadi memang ya penyebaran Islam itu di Nusantara teman-teman ya, itu jarang tercatat di kesejarahan entah gimana. Ya karena memang niatan sejarah itu kan yang ditulis oleh kaum pemenang ya, suka-sukanya kaum pemenang menulis tentang sejarah. Nah sekarang ini Indonesia Nusantara sejarahnya banyak tertulis seperti itu ya. Jadi dia menulis ya kayak Borobudur dibilangnya Candi Buddha, padahal nggak ada dasar secara akademik ya. Akademik di sini saya presentasikan dari awal sampai akhir itu saya tidak sedang mendiskreditkan
suatu ajaran Buddha apa Hindu, enggak, tapi saya ingin mengembalikan sejarah benar Nusantara. Dari penelitian saya meneliti beberapa banyak candi itu, saya temukan bahwa candi-candi di Nusantara itu bukan berdasar Hindu atau Buddha ya. Teman-teman bisa lihat di video saya selanjutnya atau sebelumnya lah. Itu secara akademik loh, bukan yang ngarang-ngarang gitu ya teman-teman ya. Teman-teman berpikir cerdas lah, berpikir ulang tentang kesejarahan. Jadi kayak macam Borobudur lah yang saya banyak teliti dan saya banyak temukan bukti-bukti kalau Borobudur itu tidak berdasar kepada Buddha ya. Kalau benar Buddha itu ajaran Buddha ya, Borobudur berdasarkan ajaran Buddha, kemudian Prambanan berdasarkan Hindu. Pertanyaan yang mudah aja teman-teman ya. Kalau benar itu candi-candi di Nusantara berdasar pada ajaran yang terlahir di India, pertanyaannya kapan yang bawa ke sini? Siapa namanya? Tahunnya tahun kapan? Misionaris Hindu Buddha itu atau pendakwah atau orang suci India itu yang ke Nusantara itu kapan? Sampai ke pelosok-pelosok loh. Nusantara itu pelosok-pelosok negeri kita, Nusantara jauh tuh, ada candi banyak lah. Candi di Nusantara, di Aceh sampai ke Papua itu selalu sejarawan tulisnya itu kalau nggak Buddha Hindu. Padahal siapa orang India yang masuk ke pelosok negeri-negeri itu? Benar nggak Pak Umar? Iya betul. Nah, logika kan, siapa orang India yang masuk ke pelosok-pelosok itu kok dinamainnya Buddha Hindu? Padahal itu ajaran leluhur kita loh. Yang saya temukan itu namanya itu teridentifikasi ya, bukan saya yang namain tuh. Dharma itu, Dharma, dan sudah monoteis. Itu kan kalau kita lihat sejarah leluhur kita itu kan selalu tertulisnya leluhur kita tuh animisme, dinamisme, nyembah roh, menyembah batu. Enggak, bukan itu. Ini saya mau klarifikasi nih ke NTT. Pak Umar, Ya. NTT itu kalau menyebut Tuhan di tempat sana apa Pak? Tuhan Itu Tuhan. bukan Islam loh ya, bukan Islam atau Bukan Islam. Terdahulu. Kalau dahulu itu kan animisme ya. Bukan. Nah ini lihat ya. Nah, Salah satu kita testimoni ya, kalau kita tanya ke orang-orang ya, karena beliau-beliau ini atau generasi-generasi yang sudah itu selalu dibilangnya seperti itu, Hindu, Buddha, karena memang sudah didogma teman-teman. Tapi sebenarnya setelah saya selidiki lebih dalam ya, di setiap persukuan itu ada penamaan Tuhan itu. Kalau di Kalimantan itu Yustuha Ta'ala, kalau di pokoknya hampir seluruh suku asli Nusantara itu sudah mempercayai adanya Tuhan. Nah, kalau di sana Pak, Tuhan kalau aslinya apa namanya? Kalau di persukuan di NTT sana ada Pak? Cuma saya lupa. Tuhan sesuatu yang tinggi, sesuatu yang maha kuasa. Iya betul. Sesuatu yang tinggi lah ya. Maha kuasa. Sesuatu yang dipuja. Betul. Sesuatu yang dipuja gitu ya. Lupa di Pak Umar. Lupa saya kalau gitu ya. Kan setelah Islam masuk kan nama Tuhannya kan namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuknya Islam kan hanya Allah. Jadi sebenarnya ada, cuma Pak. Ada, cuma kan saya nggak tahu. Pak Umar nggak tahu ya. Iya. Jadi ya itu testimoni teman-teman ya, kalau kita tanya siapapun leluhurnya pasti bilangnya Hindu Buddha karena sudah didogma teman-teman ya. Atau kalau nggak Hindu Buddha ya animisme, dinamisme. Pengertian animisme, dinamisme itu kan menyembah roh, menyembah batu, menyembah arwah. Tapi leluhur kita nggak itu. Nah, sajen-sajen yang dipersembahkan yang kalau kita lihat ya di ajaran Sunda, di ajaran Jawa yang pakai sajen itu bukan ngasih makan jin atau setan loh. Itu tanda kalau namanya bersyukur. Ada buah, ada apa, ada tumpeng, itu bersyukur, bukannya ngasih makan setan atau nyembah roh gitu teman-teman ya. Itu klarifikasinya. Jadi saya berharap Depdikbud lah ya untuk revisi ulang tentang catatan yang seperti itu catatannya penjajah itu Belanda memang seperti itu, dianggapnya leluhur kita itu animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, itu tidak benar ya teman-teman. Jadi penjelasan saya mereview penjelasan terdahulu
kembali lagi ke Aliantan ya. Jadi Aliantan itu adalah pintu masuk yang disebutnya tempat pintu masuk arah dari gunung. Jadi untuk masuk dari arah gunung. Jadi Muara Takus itu, yang sekarang Candi Muara Takus itu tempat pembelajaran Dharma. Di situ ada universitas yang saya anggapnya universitas tertua di dunia, namanya Dharmapala. Nah, itu bercabang di Nalanda, Bihar, India sana. Jadi sejarah mencatat tentang itu. Nalanda dibuat atas inisiatif Balaputra Dewa untuk membuat cabang universitas di sana untuk pembelajaran Dharma. Jadi di Nalanda sana itu sebenarnya bukan mempelajari Buddha, tapi mempelajari ajaran Dharma. Banyak kitab-kitab yang dipelajari di sana, terutama salah satunya itu kitab yang dibikin kakeknya Sariputra itu ya. Namanya itu, kakeknya itu Madara Sastra, Madara Virti. Itu dipelajari di Nalanda sana, India sana. Itu dibawa leluhur kita, ajaran kita ke sana. Tahun 3000 tuh leluhur kita, 3000 sebelum Masehi sudah ada di sana. Kemudian menulis Weda 1500. Jadi ada Weda yang di India itu beda dengan Weda yang ada di Nusantara. Kalau di Nusantara itu, di Jawa, di Bali itu seluruh tulisan-tulisan suci yang dibuat leluhur kita itu disebutnya Weda. Tapi kalau di India sana leluhur kita juga yang buat. Itu dikelompokkan menjadi dua bagian, jadi Aranyaka dan Upanishad. Terkelompokkan lagi kalau Indolog ya, orang-orang yang mempelajari tentang India itu disebutnya Indolog. Itu jadi Rigveda, Yajurveda, Atharvaveda, Samaveda, ada 4. Tapi kalau di Nusantara, di tempat asal usulnya Dharma itu, asal usul cikal bakal Buddha, Hindu, Jaina di sana, itu semua kitab yang ditulis di lontar, di kitab-kitab terdahulu itu disebutnya Weda. Jadi beda ya. Dan yang mudahnya itu kalau Weda di India sana itu, atau konsep ketuhanan Hindu ya di India sana itu politeis, banyak Tuhan. Jadi banyak menyembah Tuhan yang difisikkan itu di sekte-sekte India itu menggambarkan percaya kepada banyak Tuhan, politeis. Tapi kalau Hindu asli yang di Nusantara ya, bukannya Hindu yang dibawa oleh orang-orang Indonesia belajar ke India kemudian kembali lagi ke Nusantara. Nah, itu Hindu versi India, itu jelas beda, tapi pusatnya sebenarnya adalah di Nusantara. Jadi Hindu ternamakan menjadi Hinduisme itu 1830 di era-era penjajahan kolonialis Inggris di India sana. Jadi orang atau masyarakat India yang tidak mau menganut Buddha, Jaina, Kristen, mengelompok Hindu ditambah Isme itu 1830 di era penjajahan kolonialisme Inggris, mengelompok untuk menyatakan dirinya melawan Inggris itu 1830. Nah, Hinduisme baru di 1830. Tahun 54, 53, 54 Indonesia harus ajaran-ajaran leluhur kita yang dulu dianggapnya kepercayaan lah, ketuhanan, percaya kepada aliran kepercayaan itu harus masuk dalam satu agama. Nah, ajaran-ajaran itu masuk kepada Hindu. Tahun 53, 54 nya baru Buddha. Seperti itu. Dan pusatnya Dharma itu yang saya dapat itu di Muara Takus sana, di Aliantan. Oke teman-teman, kita di perjalanan nih, kita sudahi dulu. Teman-teman bisa lihat di video terdahulu atau video yang akan datang untuk penjelasan yang lebih lengkap ya. Kita sekarang di Kalimantan nih, arah Sepaku, arah IKN. Jalannya seperti ini teman-teman ya. Bisa dibayangkan kalau ini benar jadi ibu kota negara, betapa macetnya nih. Oke teman-teman, makasih.